بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, adik kita, adik putra, lantunan sangat luar biasa sekali. Adik putra ini sudah hafal berapa juz? Sama dengan adik yang tadi. Masya Allah, 5 juz ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini makin hari berada di acara ini makin ngiri hati saya ya. Mungkin usia saya sudah berapa kalinya adik putra, tapi hafalan saya masih 30 juz, belum sampai. Masya Allah, luar biasa. Ini sebuah mungkin penyemangat buat kita semuanya ya, yang muda-muda hafal Quran, tilawahnya juga bagus. Kita yang sudah mungkin lebih dulu hadir di dunia ini, lebih rajin lagi belajar. Dan bicara soal belajar, ada guru kita yang juga akan hadir di sini membahas mengenai surat yang barusan dibacakan. Dia juga Ustadz di surat As-Fussilat ayat 30 kalau tidak salah ya. Kepada Ustadz Abi Gibran kami persilahkan. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir ma madaya wasi'al. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jawabnya kompak saya doain mudah-mudahan pulang dari tempat duitnya banyak. Amin. Yang aminnya kenceng ketahuan nggak punya duit. Ya, jadi bagaimana Ustaz? Iya, dijawab apa abang paling kenceng? Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Para jamaah Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, khusus para bapak ibu-ibu semua yang Masya Allah pada siang ini Allah pertemukan kita. Alhamdulillah. Sehat semuanya. Mudah-mudahan hadir kita di sini tambah keberkahan buat kita. Amin ya robbal. Amin. Khusus kita punya host yang luar biasa, ganteng banget. Alhamdulillah. Mudah-mudahan duitnya banyak. Amin, amin Ustaz, amin. Aminnya ngarep banget tuh. Pelan itu Ustaz. Iya pelan. Dalam. Bapak Ibu semua pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati oleh Allah,
dalam surah Al-Fusilat ayat 30 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka-mereka, innalladzina qalu rabbunallah. Hei wahai engkau orang-orang yang mengaku bahwa Allah Tuhan kalian. Tuh. Jadi kita dipanggil siapa saja di antara hamba Allah umat Nabi Muhammad yang mereka mengakui bahwa Allah adalah Tuhan mereka dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dalam situasi yang bagaimanapun, dia tetap kuat keimanannya kepada Allah, dia tetap yakin teguh tunduk kepada Allah, maka mereka lalu istiqomah. Ini akan menjadikan datangnya pertolongan Allah. Amin ya robbal. Amin. Amin ya robbal. Amin. Sehingganya ketika kita yakin Allah Tuhan kita, lalu kita istiqomah dalam keimanan. Kadang-kadang ada orang yang mereka cuma iman kalau di masjid doang. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Giliran di luar masjid mah ngomongin orang. Ada yang begitu? Ada? Banyak. Mana orangnya? Ada orang ngaji niatnya datang ke majelis, enggak ngaji, enggak dengerin gurunya, tapi dia di tempat kebaikan enggak ada Allahnya, dia malah gibahin orang. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Nyari mulu Ustaz. Hah? Nyari mulu. Ya hari ini. Maka ketika kita istaqimu di sini dalam tafsir bahwa dalam kondisi apapun, dimanapun, dalam keadaan sendiri ada Allah di hati kita, dalam keadaan bersama ada Allah di hati kita, di masjid ada Allah, di kantor ada Allah, dimanapun ada Allah, sehingga ketika kita merasakan bahwa Allah mengawasi kita, pasti kita akan hati-hati dalam beramal. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini mah ada ngaji mah kurang kompak. Ngaji mah sholat maso sama suami galak banget. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Nyari lagi Ustaz. Malah banyakan yang nggak ada ya? Itu dia. Ini ada lagi bang. Ngaji mah sholat maso sama saudara nggak pada ngomong. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Udah meninggal saudaranya. Ya gimana mau diajak ngobrol? Ini ada lagi. Ngaji mah sholat maso pamer mulu keadaannya. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Gak ada barangnya. Ayo, maka ketika ada Allah dalam hidupnya, dia menghadirkan Allah dalam dirinya, nggak ada kesombongan bagi mereka orang-orang yang beriman. Betul apa betul? Betul betul. Akan sia-sia kita punya amal, kita sholat, kita ngaji, kita baca Quran, tapi pengen dianggap paling benar oleh orang lain, maka amal kita semua sia-sia. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Maka apa yang harus dibangun? Hadirkan Allah dalam kehidupan kita, sehingga dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita minta perlindungan Allah Subhanahu. Maka semua umat pasti diuji bang. Semua pasti diuji. Saya tanya yang hadir, diuji apa enggak? Hidup kita diuji apa enggak? Ujian di hidup banyak apa enggak? Banyak. Kalau enggak mau diuji bagaimana? Mati juga ujiannya banyak. Kata siapa mati nggak ada ujiannya? Justru setelah mati ujian tambah banyak. Benar apa kagak? Benar apa enggak? Tapi mereka yang diuji oleh Allah, siapa yang menang? Yang menang manakala dalam kesulitan, sesulit apapun masalahnya, yang dia deketin Allah. Ini mah diuji bikin status WhatsApp. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Nah, ini semuanya ada ini. Dia nulis, ya Allah ujian saya banyak banget. Ada yang nggak demen sama dia. Dia dibaca sama orang, alhamdulillah syukurin. Nah, jadi jangan ngeliatin kesusah kita di depan orang. Ini ada orang, dilihatnya susah mulu. Ada yang begitu? Ada? Banyak. Mana orangnya? Lah, nggak lihat Ustaz.
Ayo, maka jadilah manusia yang mengamalkan surah Al-Fussilah ini walaupun dalam kesedihan. Tapi lihat kata Al-Imam Ghazali, boleh jadi ketika kita dalam kesedihan, kita dalam kesulitan, kita dalam sesuatu yang gak pernah kita pengen, ternyata jalan itu yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena banyak nikmat yang memalingkan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul. Banyak nikmat yang melupakan kita sama Allah. Kalau lagi sakit, lagi susah, lagi banyak ujian, baca Qur'annya rajin. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Nanya melulu pesan Ustaz. Giliran dikasih seneng. Kerjaannya unggal ari tiap hari ke mall mulu. Ada yang begitu ada? Ada Ustaz. Mana orangnya Ustaz? Ayo, maka situasi ini jangan sampai memalingkan kita kepada Allah. Oleh karenanya mereka-mereka yang iman kepada Allah, yang kuat tauhidnya, yang kuat keyakinannya, mereka nggak resah. Ini ada orang bang, orang lain punya kompor, dia yang kepanasan. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Oh, lagi kehujanan. Orang beli kulkas, ngapa dia yang kedinginan? Ada yang begitu ada? Ada. Nah ini adalah apa? Manusia yang dia tidak pernah bahagia dengan apa yang Allah berikan, tapi dia selalu melihat kebahagiaan orang lain. Ada yang begitu? Banyak. Ada yang begitu? Ada. Ciri manusia sekarang paling resep ngomongin orang. Ada ngaji janjian, janjiannya buat gibahin orang. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Dia ketawa atau dia ketiang tuh? Aduh, ini kadang-kadang jelek sih hati kita. Nah, dia ngapa monyong aja ya? Lah emang apa? Tahu perasaan gua nggak punya salah. Jangan buruk sangka. Belum tentu orang monyong kesel sama kita. Kenapa? Sebab boleh jadi emang monyong dari sononya. Bener apa enggak bang? Bener kadang. Enggak boleh. Sehingganya ayo bangun tauhid dalam diri kita. Apapun ujian yang Allah ciptakan kepada kita, apapun nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, manakala kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang menolong bukan manusia. Karena ketika kita berharap kepada manusia akan kecewa. Benar apa kagak? Benar apa kagak? Benar. Jangan berharap kepada manusia, berharap hanya kepada Allah. Hanya Dia yang ada di antara jantung. Nah, lu bisa lu pura-pura dong lu. Nah ini hanya kepada Allah tauhid kita. Sehingganya la takhaf wa la tahzan. Mereka yang sedih, mereka jangan takut, mereka jangan sedih. Kenapa? Sebab ketika kita kuat iman kita, lihat para nabi-nabinya Allah, mereka ingin jadi kekasihnya Allah tidak gampang. Banyak ujiannya. Bahkan Nabi Ibrahim sampai dibakar. Apa Nabi Ibrahim mau? Enggak mau. Apa Nabi Ibrahim tahu? Enggak tahu. Tapi kenapa diuji ujian seperti itu? Allah tahu kemampuan Nabi Ibrahim. Maka ketika kita diuji oleh Allah, Allah tahu kemampuan kita. Sehingganya yang harus dikedepankan sabar, yang harus dikedepankan syukur. Andai itu yang ada dalam kehidupan kita, maka Allah akan kirimkan para malaikat-malaikatnya Allah untuk menolong kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak ada yang tahu Allah tuh Maha Kuasa. Tiba-tiba kita lagi banyak ujian, ada orang dikirim sama Allah tanpa kita tahu, dia nolong kita. Alhamdulillah. Ada tiba-tiba transferan masuk ke rekening kita. Alhamdulillah. Ada yang begitu? Ada? Ada. Tiba-tiba ya Allah ada yang kira-kira kita nggak pernah tahu, dia berangkatin kita umroh. Siapa yang punya kuasa? Allah. Maka nggak usah ragu dengan kekuatan Allah. Betul apa betul? Betul-betul. Kalau otak kita ini ada batasnya berpikir, kehidupan kita ada batasnya, tapi Allah maha segalanya. Apa yang nggak mungkin buat manusia, mungkin di mata Allah. Betul apa enggak bu? Betul apa enggak bu? Tuh kayak tetangga saya, kakek-kakek punya anak 25 orang. Kemarin umroh semua, alhamdulillah. Kalau dihitung lihat kerjaannya bang, itu cuma jualan daun singkong.
Saya ampe aneh, Kong, kok bisa jual berangkatin anak 25 orang? Kata nih aki-aki, dia bilang, alhamdulillah gua jual daun singkong sama tanah-tanahnya. Oh jelas aja, jelas aja, Ustaz. Kita juga mikir. Iya, bisa Bang, ya. umroh. Pantes, ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Iya, maka tauhid kuatin biar Allah yang nolong, sehingganya kita kudu yakin dengan ayatnya, min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan pertolongan dari yang nggak pernah kita sangka-sangka, dari yang nggak pernah kita duga-duga, dari apa yang kita harapin. Kadang-kadang Allah lebih banyak merahmati kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehingganya Allah kirimkan pertolongannya, Allah kirimkan malaikatnya, Allah kirimkan orang baik sama kita, Allah kirimkan penyelamat buat kita, Allah kirimkan kemudahan buat kita. Siapa yang punya kehendak? Nggak ada lain melainkan Allah yang berkehendak kepada kita. Alhamdulillah. Sehingganya mari sama-sama kita niatkan di hati kita agar bagaimana caranya iman kita kuat dalam takwa kepada Allah. Amin ya robbal. Jangan goyah, siap Bu? Banyak doa, siap Bu? Banyak ibadah, siap Bu? Karena hukum sebagai manusia, tugas kita cuma ikhtiar, tugas kita cuma berusaha, tugas kita cuma melakukan. Adapun hak yang menjawab dari atas apa yang kita pengen, nggak ada lain kecuali Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan langsung menyindir ibu-ibu ya. Siapa di sini Bu yang jelek tadi? Mana orangnya? Mana orangnya? Ketularan kita jadinya. Baiklah pemirsa ya, kalau Anda merasa tersindir, Anda orangnya, jangan kemana-mana. Tetap di Cahaya Hati Indonesia.